Kemarin ada yang komen di kolom komentar aku, nanya gini, Kamel tuh masih ngemil gak sih? Terus ada lagi satu pertanyaan yang lucu, aku tuh pengen banget ngejalanin gaya hidup sehat tapi suka ngemil. Kira-kira cemilan sehat kayak gimana ya Kamel? Oke, untuk menjawab pertanyaan kamu, aku sekarang udah ada di Alfamart Kerinci dan mau ngajakin kamu untuk belanja cemilan sehat ala aku. Ikutan yuk, let's go! Shopping time, Shiva. Pakai ini aja, matching lagi. Gading, maaf ya Mbak, maaf, bercanda. Diliatin banyak. Nah, kita coba cek di sini. Nah, ini dia nih. Bar sama soy joy. Oh, ini kacang sangrai sama cimi. Rasa apa nih? Rasa jagung bakar. Oke. Halo, pagi. Yes. Bawa kantong belanjanya kan? Bawa dong. Saya bantu ya. Maaf ya, silakan. Totalnya jadi 65.800 ya. Yes, aku udah dapet jajanan aku. Sekarang aku mau pulang. Ntar aku bongkar jajanan aku buat kamu ya. Oke, sekarang kita bongkar belanjaan aku. Ini dia. Belanjaan sehatku ala Melanie Putriani. Oke, sudah. Oke, sekarang aku mau share informasinya ya satu-satu ke kamu. Kenapa pilihanku yang ini? Nah, yang pertama, ini dia, ada cemilan dari Sunpride Life. Jadi kenapa aku pilih? Karena Sunpride itu udah terkenal banget sama pisangnya kan, pisang Cavendishnya yang emang sehat dan memang dia pasti kalau ngasih bahan-bahan tambahan itu bahan-bahan yang emang pilihan gitu. Jadi karena image sehatnya itulah yang membuat aku jadi ngerasa lebih secure untuk beli cemilan yang memang mengatasnamakan Sunpride. Jadi kita tes seperti apa rasanya. Kita buka gini aja ya. Cemilan pisang tapi rasa salt and garlic, jadi asin kayaknya. Coba lihat. Ya sesuai judul, pasti salty, pasti asin. Cuman memang di sini memang mereka ngasih klaim tanpa ada tambahan pengawet. Jadi udah pasti kalau Sunpride udah mengklaim seperti itu, bisa dipastikan hampir pasti mungkin ya kalau aku bisa bilang ini menjadi satu pilihan yang lebih aman menurut aku. Tapi kita harus pintar untuk membaca nutrition fact nih teman-teman nih. Aku sekalian kasih tahu ya. Jadi di sini tertulis informasi nilai gizinya. Kalau kita beli makanan kemasan kayak gini udah pasti ada nutrition fact. Nah, di sini tertulisnya adalah kalau memang mereka itu jumlah per sajian, per servingnya, total kalorinya adalah 160 kalori, tapi buat 30 gram, 2 sajian per kemasan. Nah, kalau 2 sajian per kemasan artinya kita harus hitung 2 kalinya. Jadi kalau 160 kalori di sini tertulis, kita kali 2. 320 kalori kalau kita makannya sebanyak 30 gram kali 2. Jadi kalau satu kemasan ini dia bilang 55 gram, ya kalian bisa hitung aja tuh berarti berapa banyak sih jumlah kalori yang udah kita makan, plus jangan lupa natriumnya dikali 2, karbohidratnya dikali 2, semua yang ada di nutrition fact ini dikali 2. Jadi jangan mentang-mentang kamu ngerasa ini kayaknya makanannya lebih aman atau lebih sehat, jadinya bebas-bebas aja makannya atau sebanyak-banyaknya boleh, nggak kayak gitu juga konsepnya ya. Jadi tetap harus makan dengan mindful. Nah, ini yang pertama. Nah, berikutnya apa ya? Oh, kacang deh. Nih, ini kacang. Kenapa aku pilih? Karena kacangnya ditulis di sini kacang sangrai.
Kacang sangrai menjadi lebih sehat karena tidak ada campuran atau tambahan minyak dalam proses masaknya. Kenapa aku pilih kacang? Kacang tuh baik banget untuk tubuh kita sebenarnya karena mengandung asam lemak tak jenuh, terus ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada beberapa vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kalau kacang sangrai, aku sambil buka ya, itu sebenarnya emang pengolahannya lebih sehat. Jadi aku pilih si kacang sangrai ini. Cuman yang perlu diingat, kacang ini adalah lemak. Kacang ini lemaknya tinggi banget teman-teman, dan lemak itu kalorinya juga tinggi. Jadi kalau 1 gram karbohidrat kalorinya 5, kalau 1 gram protein kalorinya 5, 1 gram kacang kalorinya 9. Dan ada acuan nih supaya bisa kamu jadiin sebagai bayangan lah ya. Dan ada sebuah acuan yang merekomendasikan dalam sehari maksimal kita makan kacang itu cukup 42 gram aja, alias 16 biji, nih kayak gini, 16 biji kacang, 16 kacang tepatnya ya. Jadi kalau misalnya di sini tulisnya 180 gram, artinya udah melebihi batas rekomendasi. Jadi kacang is good, kacang aman, tapi kalau kamu makannya kelebihan atau kebanyakan, seperti yang aku bilang tadi, lemaknya tinggi banget, kamu akan benar-benar menabung kalori alias kalori surplus, dan itu yang kita nggak mau. Kita nggak mau nabung lemak ya. Coba aku tes dulu ya, kira-kira kacangnya asin apa enggak ya? Karena kalau asin, nah itu juga bahaya karena biasanya natriumnya tinggi. Enggak asin. Biasa kan kalau makan kacang udah jeding duluan kan, kayak makan kuaci. Kalau ini aman, berarti for me ini aman. Tapi sekali lagi be mindful, makannya jangan banyak-banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke cemilanku biasanya. Ini jajanan yang pasti aku beli sih kalau lagi pengen ngemil. Ini Fitbar, dan kenapa aku suka? Karena rasanya enak, plus dia mengandung serat yang tinggi karena ada oatnya, ada multigrainnya, sehingga bagiku kalau misalnya makan Fitbar, kok rasanya kayak safe aja gitu. Dan di sini tertulis dengan jelas takaran sajinya per serving itu 1 bar itu cuman 90 kalori. Aku nggak bilang cuman itu artinya dikit ya, tapi dibandingkan dengan cemilan lainnya yang memang punya banyak nutrisi yang berlebih sehingga kalorinya jadi tinggi. Nah ini better than others yang kalorinya tinggi. Dan tadi aku udah bilang juga it tastes so good, jadi aku suka. Dan mengenyangkan by the way. Aku ambil yang rasa tiramisu delight, salah satu favorit aku selain yang coklat. Ya kalau nggak salah coklat sama kacang. Dan ini adalah keripik ubi lemonilo. Jadi kalau ini sih kayaknya kesukaan anak aku sih, Shimar. Dia selalu pengen kayak, "Ma, aku mau beli cimi." Jadi cimi ini bahannya udah pasti dari ubi. Seperti yang kita bisa baca, ini adalah keripik ubi dan rasanya juga beda-beda. Yang aku pilih ini rasa jagung bakar, dan klaim yang dikasih adalah tanpa pengawet, nggak pakai pewarna sintetik, nggak pakai penguat rasa, jadi mengandung bahan-bahan yang memang natural. Tapi dia juga ngeklaim mengandung alergen, jadi aku appreciate banget sama brand yang nulis bahwa bahan-bahan yang dipakai mengandung alergen. Alergen tuh adalah pemicu alergi ya teman-teman. Jadi misalnya kamu punya alergi akan sesuatu, sudah tertulis dengan jelas di sini. Dan dia juga mengklaim ini potongan ubi madu dan ubi ungu asli, bebas gluten dan tinggi serat gitu. Dan ubi ini menurut aku adalah sumber karbohidrat yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mau ngemil sebelum latihan lari, mau ngemil sebelum nge-gym, ini bisa jadi option gitu. Tapi sekali lagi harus baca informasi nilai gizi. Lagi-lagi dia tulis 2 sajian per kemasan, takaran saji 20 gram, berat bersihnya di sini 41 gram. Artinya kali 2, kalau dia tulis 110 kalori, ya dia tulis 110 kalori, kamu harus kali 2-in. Karena yang dia tulis cuma 20 gram. Pun sama segalanya, natrium, karbohidrat itu semua mengikuti, jadi dikali 2 ya. Oke, kita tes. Hati-hati. Snack kayak gini bisa kebablasan. Padahal kita butuhnya cuman kayak paling cuman 5-10 keping gitu ya, misalnya kalau lagi pengen ngemil banget. Tapi jadi karena saking enaknya, saking lightnya, jadi sampai habis. Padahal kita nggak butuh sebanyak itu. Oke, lanjut brownies crispy. Lagi-lagi dari Lemonilo. Jadi Lemonilo ini emang belakangan ini lagi gencar banget untuk ngeluarin makanan yang diklaim aman gitu. Dan ini salah satu yang jadi favorit juga bagi banyak orang. Karena cemilan manis, sekali lagi dia nulis juga tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, pewarna sintetik. Jadi memang
healthier atau lebih aman gitu buat kita konsumsi, plus bebas gluten serta sumber serat. Jadi kalau sumber serat ditulisnya begitu, biasanya akan lebih mengenyangkan. Kita tes ya. Ini bahaya banget. Karena enak. Oke, 20 gram, 2 sajian per kemasan. Lagi-lagi sama, harus pinter baca nutrition fact. Bisa dikali 2 ya. Jadi nggak harus habis ya. Jangan mentang-mentang di kepala kita, kan sehat, kan aman. Jadi halal buat ngabisin, nggak gitu juga. Kita bisa nabung kalori yang banyak banget dari sini dan itu akan dikonversi jadi lemak di tubuh kita. Kita nggak mau itu. Last one. Ini dia soyjoy. Jadi soyjoy ini adalah favoritnya aku dari dulu, dari awal muncul. Karena yang aku tahu soyjoy ini datangnya dari Jepang. Jadi waktu aku pernah liburan ke sana, tiba-tiba aku melihat di sebuah minimarket ada soyjoy dan lucu banget bentuknya, kemasannya. Begitu masuk ke Indonesia aku langsung kayak ring a bell. Kayaknya ini bukan cemilan yang pernah gue lihat ya di Jepang. Dan yes, saat aku coba, betul. Ini adalah makanan yang bersumber dari kedelai. Dan dia pasti bilang sumber protein, of course, karena kedelai adalah sumber protein, tinggi serat, bebas gluten lagi-lagi. Dan di sini juga jelas banget satu buah soyjoy ini takarannya adalah sekitar 160 kalori. Kenapa? Karena kedelai itu memang lemaknya tinggi, kalorinya tinggi, sehingga udah pasti jumlah kalorinya juga akan lebih tinggi. Apalagi yang aku ambil ini adalah rasa choco almond, jadi rasanya pasti akan lebih tinggi lemaknya dan gulanya. Sehingga buat kamu yang ngerasa, kayaknya gue malam ini mau lari nih, misalnya gitu ya di GBK, gue butuh cemilan yang emang pengen bisa ngenyangin gue dulu sebelum gue makan malam. Jadi gue mau latihan lari sore, itu bisa jadi option buat kamu. Enak, udah pasti. Nah ini adalah cemilan yang menurut aku lebih aman. Kalau misal kamu suka salah satu di antara ini juga boleh komentar di kolom komen aku. Atau misalnya kamu punya referensi lain nih, Kak aku biasanya kalau ngemil belanja di Alfa atau belanja di minimarket biasanya apa? Itu boleh juga tulis aja di kolom komen. Dan kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya. Jangan lupa di-subscribe juga YouTube channel aku, Fit with Mel, biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye!